Assalamualaikum Kembali ke atas. warahmatullahi wabarakatuh, grup DPC Banyumas. Ya, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bowo. Ya, alhamdulillah saya juga sudah memberi suaranya di TPS Pabuaran, tepatnya di RT 2 RW 3 D3 Pabuaran. Alhamdulillah, Mas, pelayanan di Pabuaran untuk disabilitas atau difabel, alhamdulillah ada pendamping yang netral dan ya alhamdulillah menjaga kita dan ya membimbing kita dengan baik dan santun. Alhamdulillah, ya terima kasih sekali kepada semua anggota KPPS di mana saja. Mudah-mudahan semuanya sama, penyandang disabilitas diberi ruang atau diberi kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan didampingi yang baik. Terima kasih, Mas Bowo. Alhamdulillah di Desa Pabuaran, tepatnya di RT 2 RW 3 D3, alhamdulillah pendampingan untuk disabilitas atau difabel alhamdulillah bagus. Terima kasih, Mas Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Ketua DPC Pertuni Kabupaten Banyumas. Iya, untuk pengalaman saya, aku bertempat di Desa Pancasan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, tepatnya di RT 2 RW 1. Dan pengalaman saya ketika pas untuk mencoblos, saya untuk coblosan saya ikut TPS 2 TPS 2 terus berada di Kadus 1 Pancasan. Di TPS 2 alhamdulillah pelayanan alhamdulillah ramah, baik. Dan untuk selama saya nyoblos itu didampingi dengan 2 orang, laki-laki dan perempuan. Karena untuk perempuan untuk mendampingi untuk saksi juga, dan laki-laki untuk saksi juga. Alhamdulillah. Kalau untuk presiden ya ada tulisan braille-nya, tapi agak sedikit kurang jelas, soalnya kurang jelas tulisannya kalau presiden ada tulisan braille-nya. Dan kalau untuk yang lain-lain, yang 4 kertas itu saya nggak bisa membaca, jadi saya didampingi oleh ibu saya dan ada 2 saksi, laki-laki dan perempuan. Begitu. Ini pengalaman saya. Saya bernama Wilujeng, berada di RT 2 RW 1. Nyoblosnya di TPS 2 Kadus 1 Desa Pancasan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim tombol. Menampilkan item 20 hingga 26 dari 26. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPC Pertuni Cabang Kabupaten Banyumas, Mas Ardinal Purbowo ya. Saya melaporkan dari Desa Leduk, Kecamatan Kembaran. Nah, ini saya baru saja pulang dari TPS 18. Nah, bertempat di RT 6 RW 4. Nah, saya bersama istri tadi jalan sekitar jam 8. Harapannya bahwa setelah sampai sana itu kan istilahnya memang sebenarnya langsung ditangani itu, Mas Ketua. Tapi ternyata ada satu kendala. Nah, kendalanya itu adalah ketika kami meminta pendamping dari petugas TPS, itu ternyata entah ini pengalaman teman-teman sama apa enggak. Ini yang pertama, nih pengalaman teman-teman. Jadi harus ada surat
pernyataan ya. Surat pernyataan dari kita itu, dari teman-teman dari saya atau dari teman-teman difabel gitu. Nah, kemudian karena belum ada persiapan dari TPS 18 ini di Leduk, itu akhirnya saya sama istri menunggu lama sekali sampai jam setengah 10. Waduh, kayak harus dilayani ya pura ya. Saya sampai mau putus asa itu Mas Sowe itu. Balik bapak juga, saya bilang gitu sama istri saya. Nah, akhirnya setelah sampai jam setengah 10 itu petugas TPS-nya bilang sama ininya ke Panwaslu-nya itu, sudah disiapkan belum ini apa surat pernyataannya, sudah di print. Nah, setelah sudah di print, kemudian saya dengan istri kemudian melangkah ke bilik suara, kemudian diserahkan 5 surat suara, kemudian didampingi oleh pendamping dari petugas KPPS, kemudian sudah mencoblos. Memang ya benar Mas Bowo, ketika kami diserahkan alat untuk braille itu memang tulisannya rada jelas. Nah, jadi kecil-kecil, sulit diraba gitu. Udah gitu kan memang karena medan untuk ngerabanya itu kan sangat sempit gitu Mas ya. Nah, jadi sulit sekali itu untuk ngerabanya itu memang. Terus juga buru-buru kalau kita mau ngeraba satu-satu itu kan kayaknya lama sekali itu. Ya memang alangkah baiknya memang menggunakan pendamping, jadi lebih cepat, lebih singkat gitu, jadi nggak perlu waktu lama. Kalau pakai pendamping kan lebih cepat itu. Alhamdulillah pendampingnya juga insya Allah amanah itu. Jadi kami berdua alhamdulillah sudah melaksanakan kewajiban seorang warga negara Indonesia, yaitu menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing, bukan sepenuh jiwa ya Mas. Katanya kalau sepenuh jiwa, kalau nggak jadi, kalau yang kita pilih nggak jadi, katanya jadi sakit jiwa. Kasihan RSJ-nya itu. Ya demikian laporan dari Leduk Kecamatan Kembaran. Saya beserta istri sangat bangga dan sangat puas sekali dengan pelayanan TPS di sini. Hanya kendalanya cuma satu itu, jadi karena belum ada persiapan surat pernyataan gitu. Oke, terima kasih. Ditunggu dari teman-teman Kembaran yang belum menyampaikan pengalamannya ya. Silahkan, mungkin ada yang masih di TPS, mungkin ada yang mengalami seperti kami mungkin. Itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Ketua DPC Pertuni Banyumas beserta para pengurus serta teman-teman semua yang bergabung begitu ya. Saya golput Pak Ketua gitu dikarenakan domisili saya di Aji Barang sana, terus saya lagi bermukim di Banyumas. Kemarin pas mengajukan surat pemindahan TPS atau gimana lah, terus ternyata sudah telat. Harusnya kan diurus sebelum sebelum pemilu gitu kan, atau maksimal itu 7 hari sebelum pemilu tuh surat-surat harus sudah diurus. Tapi karena saya nggak kepikiran, akhirnya saya mengajukan pengen saya milih di Banyumas, tapi ternyata katanya sudah tidak bisa, sudah telat gitu. Akhirnya ya untuk saat ini golput begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang DPC Pertuni Banyumas, siang buat semuanya aja, sehat selalu, bahagia, amin. Selamat siang, berbagi cerita atau pengalaman untuk pencoblosan dari pemilihan Presiden Republik Indonesia atau pemilu gitu ya. Karena kita disabilitas itu nantinya bakalan diutamakan, jadi kita nggak usah ngantri deh, karena aturannya seperti itu ya. Untuk orang tua, ibu hamil atau ibu menyusui dan disabilitas itu diutamakan. Dan di situ nanti ada pendampingan dari panitia, di mana pendamping itu mengisi formulir dan kita serahkan kepada pendamping untuk membantu kita seperti itu. Dan kita pun masuk ke bilik suara.
Lalu kita jawab aja atau ngomong mana aja yang kita pilih, dan di situ pun ditawarkan untuk braille, tapi karena kita tidak menguasai dan tidak ada sosialisasi untuk braille, jadi kita milih yang kertas biasa saja. Seperti itu pengalaman dari kawasan Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang TPC Pertuni Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah saya sudah melakukan pemungutan suara di RT saya, di RT 5 RW 2 Pegalongan, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan pelayanan dari KPPS semua berjalan dengan baik. Disediakan juga alat peraga untuk tunanetra dan disediakan juga pendampingan. Dan saya memilih pendampingan dari keluarga karena dari petugas bisa menggunakan pendampingan keluarga dan juga pendampingan dari panitia. Dan saya memilih pendampingan dari keluarga ya. Saya didampingi oleh suami saya. Seperti itu teman-teman semuanya. Kegiatan pencoblosan di tempat saya sebagai disabilitas tunanetra dan dilayani dengan baik, diutamakan untuk disabilitas orang tua dan ibu hamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah saya sudah nyoblos di KPPS RT 6 RW 2 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Ya, pengalaman saya ya tadi di sana saya nomor 45 itu dipanggil nomor 45. Jadi turutan nomor urut begitu. Saya didampingin oleh petugas begitu. Terus saya dikasih kertas 6 lembar. Nah, terus dibuka satu-satu. Saya pilih coblos. Pilih, dihitung dulu sama saya jadi lama. Saya jadi lama begitu ya. Terus udah selesai satu, kasihkan petugas, dilipat sama petugasnya, terus ngambil satu lagi, buka satu lagi, terus coblos lagi. Udah beres, kasihkan petugas, dilipat sama petugasnya, terus ngambil lagi, buka satu lagi, coblos lagi. Terus udah beres, diminta sama petugas lagi, ngambil lagi, buka lagi, coblos lagi. Jadi nyoblos saya berapa kali tadi, 6 kayaknya, 6 lembar. Kalau nggak salah ada tulisan braille tapi kurang peka gitu ya. Oke, terima kasih telah disiapin untuk komen di Pertuni Banyumas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pertuni Banyumas yang sudah berbagi-bagi pengalaman tentang coblosan ataupun pesta demokrasi pada hari ini ya. Demikian masing-masing sudah mengutarakan pengalamannya. Ada Pak Wahyu, ada Mas Bowo ya paling atas, Mas Wilujeng, Mas Mugi Waras, Mbak Bibah. Kalau saya sendiri nih tadi pencoblosan itu bersama dengan Bang Bokir, Mas Bowo. Insya Allah Mas Bowo tahu Bang Bokir ya. Saya pertama masuk dah sama petugas dari apa ya namanya, Limas ya, tapi cewek gitu yang gandeng saya. Setelah sampai di bilik, terus mereka hanya menyerahkan ada 5 lembar itu, lipatan-lipatan itu ada 5, yang intinya ada presiden, ada DPRI, DPD, DPRD,
dan lain-lain gitu, pokoknya ada 5 lembar. Setelah itu saya tanyakan mana pamfletnya, nggak tahu, nggak ada. Ya udah, kalau gitu panggilkan adik saya sama Bokir gitu. Nah, Bokir saya suruh buka-buka, tak suruh bacain, udah dibaca sama Bokir, ya udah langsung saya aja maunya yang nomor berapa, plus. Satu selesai tak lipet, satu selesai tak lipet, satu selesai tak lipet, udah 5-5-nya baru saya bawa menuju ke tempat kardus yang di situ ada penjaganya, dan kardus itu nanti untuk yang presiden itu kotak nomor paling pertama des masuk, terus yang dari pusat itu DPR pusat ya masuk ke yang kedua, dan berikutnya sampai 5 kardus itu saya masukin semua, selesai gitu. Setelah itu terus tangan dicelupin ke mangsi ya. Daya baterai kurang dari 20%. Aktifkan modus konsumsi daya rendah. Baru saya keluar dari ruangan. Gitu aja yang bisa saya sampaikan, tapi alhamdulillah ya tetap ramah untuk para petugas KPPS. Cuman ya itu memang tempat saya nggak ada pamfletnya, saya kaget. Kalau dulu ada ya pamflet yang bisa dibaca braille untuk kita, itu nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, bla 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 bla, ini nggak ada sih. Untung ada Bang Bokir, Mas Bo. Jadi saya memang berangkat dari rumah ikut Bang Bokir. Demikian Mas Bo, terima kasih. Demikian saya sampaikan pengalaman pesta demokrasi pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan DPC Pertuni Kabupaten Banyumas. Ini untuk sementara saya nggak nyoblos ini karena belum mengurus surat pindah ke Purwokerto. Nah, sementara ini untuk saya lagi belum ada belum mengurus surat domisili. Sementara untuk KTP-nya masih KTP Banyumas gitu ya. Untuk sekilas info rekan-rekan DPC Pertuni Banyumas. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman di grup DPC Pertuni Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah, kalau saya sendiri pengalamannya dari TPS 18 RT 6 RW 6 Desa Bagareji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Sebenarnya tadi saya nomor urutan 250, tapi karena di sini untuk disabilitas saya sama suami diprioritaskan menjadi didulukan. Terus di waktu masuk ke TPS itu kan didampingi sama kakak, tapi nggak boleh dari petugasnya, nggak boleh sama kakaknya. Jadi nanti semaunya kakaknya, katanya seperti itu. Saya sama suami aja nggak bareng, tapi didampingi sama petugas. Alhamdulillah petugas dari TPS 18 di sini ramah dan pelayannya sangat baik, sangat menghargai sama disabilitas tunanetra. Dan ya saya dibaca-bacakan, pertama dibacakan dari kan yang mendampingi kan 3 dari kecamatan, terus petugas dari kecamatan, terus saksi, petugas di TPS. Alhamdulillah ada saudara saya semua di situ, tapi ya katanya dari petugas dari kecamatan bilang walaupun itu keluarga tapi ya netral, terserah hati nurani yang mau menyoblos. Alhamdulillah cuma dibaca-bacakan dari petugas itu yang keluarga saya.
ini nomor ini, terus ini partai ini kayak gitu. Terus saya menyoblos. Terus ada braille-nya juga di capresnya gitu. Tapi ya di Rabat juga saya nggak itu sih, dicoblos biasa aja kayak gitu. Ya cukup kayak gitu aja pengalaman saya sama suami di desa saya sini. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Maaf, terima kasih sebelumnya untuk Mas Bowo. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Habibah, pesan suara 1 menit 4 Wong ngomong 34 telah diputar. Lalu. Hari ini, di daftar, kirim tombol dari daftar. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Assalamualaikum untuk Pak Ketua Pertuni beserta jajarannya dan teman-teman DPC yang saya cintai. Saya juga akan berbagi cerita soal pencoblosan. Alhamdulillah saya tadi mencoblos pertama kali karena saya nomor 1 dan suami saya Pak Birun juga nomor 2 itu. Dan alhamdulillahnya saya didampingi ibu dan suami saya Pak Birun didampingi oleh saudara saya laki-laki itu. Dan untuk presiden saya diberi alat peraga itu yang braille itu kan gitu. Tapi yang tidak enaknya saya itu menerima undangannya kan jam 7, katanya kan jam 7 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Nah saya datang ke TPS itu saya kan setengah 8, ternyata di situ belum rapi, belum ada persiapan apa-apa. Intinya sudah ada tapi belum rapi lah ya, masih lama itu. Nah jadi aturan kan sebenarnya kan kalau undangannya jam 7 kan harusnya kan jam 6 apa jam berapa kan panitia sudah siap di situ ya, udah rapi-rapi, udah beres-beres ya. Jadi kami tadi itu ngantri nunggu panitia membereskan semua pokoknya ya untuk persiapan pencoblosan begitu. Saya juga dapat 5 lembar gitu ya. Ternyata sekarang lembarannya untuk DPR itu lebar-lebar gitu ya. Saya tadi kaget sama ibu saya, wah panjangnya Masya Allah kayak selebar taplak meja gitu ya. Ya itulah saya hasil saya mencoblos untuk pemilu hari ini dan tahun ini gitu teman-teman dan Pak Ketua Pertuni beserta jajarannya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang DPC Pertuni Banyumas. Mungkin pada sudah nyoblos semua ya anggota Pertuni Banyumas.
Nah, saya juga udah nyoblos tadi, berangkat dari rumah jam 10 terus selesai jam setengah 12. Ya kan mungkin kalau teman-teman di TPS lain ya mungkin untuk disabilitas itu mungkin didahulukan ya, tapi di tempat saya nyoblos ini di Desa Jompokulon, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas, nggak seperti itu sih kayaknya. Kayak normal biasa, umum biasa gitu. Nggak tahu mungkin kalau bilang mungkin didahulukan, cuman sebenarnya sudah bilang ini tadi saya kan didampingi orang tua, terus bilang penglihatannya kurang itu jadi didampingi. Kalau dikhususkan kan harusnya udah tahu petugasnya kan, kalau disabilitas harusnya didahulukan, tapi ya ini seperti biasa kayak umum biasa ngantri, jadi berangkat daftar jam 10 selesai jam setengah 12, ngantri biasa. Jadi, tapi untuk pencoblosannya memang didampingi, kalau saya didampingi ibu, terus ya biasa. Kalau sama ibu keluarga sendiri kan nggak begitu ribet. Mungkin kalau pada pendaftaran kalau bilang mau didampingi harus pakai surat surat kuasa atau apalah kalau mau didampingi dari panitia kayak gitu. Tapi kalau dari keluarga yang dampingi nggak pakai surat, itu langsung aja. Ya begitu pengalaman saya nyoblos di pemilu 2024 ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman yang lain yang mungkin unik atau berkesan, mungkin ayo di-share lagi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk di DPC Banyumas. Ini saya ngomong pengalaman tadi untuk pencoblosan. Alhamdulillah berlancar dengan baik, sesuai dengan keinginan. Maksudnya saya bertempat di Kalibenda RT 4, tapi untuk pencoblosannya ikut di TPS 3 di Kadus 1. Ini saya juga tadi ya didampingi oleh ini petugas dari sana. Nah, tapi saya ya ditawar ini milih nih. Nah, saya ya sesuai dengan keinginan saya. Saya pilih ini aja, pilih presiden aja itu. Yang lain enggak saya pilih, ya cuman itu aja untuk milih untuk cawapresnya aja. Kalau yang lainnya tidak begitu, tapi alhamdulillah lancar begitu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.